Amin. Kirim cari yang berduet. Jalan sungai boleh. Biasanya kan jalan sama sungai itu kan beriring-iringan. Kita melatih itu pasti bergelok-gelok. Tapi akhirnya akan sampai ke tujuan. Bukunya di mana? Menunjukkan ini aja cara ya. Berdasarkan teori dan pengalaman, dirumuskan bahwa intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, melawan, atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terutama kelompok yang berbeda dan tidak disukai. Karena dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, dan identitas lain yang dilindungi. Karena Bu Leni ternyata sering kejadian aktivitasnya sangat padat. Di rumah sering terjadi kredit dengan wifi, padahal dia harus naktir teman, harus ngirim data, harus ngirim produk, karena dia guru penggerak ya. Jadi akhirnya dia butuh data, makanya saya surprise banget kasih dia paket data 100 giga guys. Iya, ini lampu juga. Lampu ternyata penting banget karena ketika tidak ada lampu nggak bisa kerja apa-apa. Jadi lampu otomatis kan ya. Orang hadiah ulang tahun lampu ya, ini lampu. Lampu emergency ya. Lampu emergency gitu. Terima kasih. Yes. Dan ini yang terakhir adalah memberikan permata. Ya. Sangat betul karena perhiasan itu adalah perhiasan yang mulia gitu ya, menunjukkan karakter yang bagus gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wawancara itu menambah yakin bahwa hadiah-hadiah tadi itu ternyata dibutuhkan dan surprise buat saya. Ini terima kasih atas hadiahnya. Tapi alhamdulillah tadi hadiah yang paling saya senangi diantaranya adalah jamu itu ya. Iya, karena alhamdulillah sudah saya lakukan setiap hari karena tujuan kita jelas long life ya, untuk jangka panjang ya. Karena alhamdulillah umur saya baru 40 tahun. Nah, tentu tujuan kita kan lulus ya, lulus dengan terbaik 60 tahun pensiun itu udah paling kan lulus dengan predikat yang terbaik gitu. Sedangkan kita juga sampai lulus katanya. Nah, maka terus alhamdulillah itu sudah saya lakukan setiap hari. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan pasar Bugangin, jadi tinggal beli bahan-bahan tadi yang sudah ditawarkan dengan Bu Janin. Nah itu sudah alhamdulillah dekat dengan pasar. Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan siap konsentrasi lagi dan melanjutkan apa yang akan kita sampaikan kali ini. Pada saat pengalaman di sini maksudnya adanya sekolah damai yang kita nanti akan ceritakan di sekolah masing-masing Bapak Ibu semuanya. Dan ini memang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, terutama di sekolahnya Bunda Endah yang sudah tercipta sekolah damai, walaupun Bunda Endah sekarang sudah pindah lagi dan akan menciptakan. Pertama, yang kedua Dita, yang ketiga Leni. Jadi Indra Dita Leni. Anaknya itu Bunda saya itu kasih nama Indra Dita Leni. pengalaman saya kalau di sini di Jawa Tengah atau selama di Indonesia nggak pernah punya pengalaman diskriminasi ya Pak ya, atau yang sifatnya toleransi. Tapi secara pribadi saya pernah waktu tinggal di luar itu saya kan jadi minoritas. Pernah suatu kali saya keluar dari mall, tiba-tiba dari mobil anak muda itu mengeluarkan jarinya seperti ini ke saya, karena di antara situ kan nggak ada orang pakai jilbab ya, dan ya ada tapi jarang sekali. Jadi saya merasa betul ketika saya menjadi minoritas didiskriminasikan seperti itu, tapi kemudian karena saya punya pandangan bahwa orang yang seperti itu biasanya mereka bahkan belum punya pengalaman atau mungkin
kurang paham lah, kurang paham. Tentang pelajar Pancasila, maka tidak perlu khawatir. Jadi nanti tinggal menyatukan dengan tujuan yang sudah ada di sekolah ramah anak dan pelaksanaan. Saya akan lanjutkan tentang pengalaman itu, yang mana pengalaman itu adalah sangat penting sekali, maka ada sebagai namanya experience teacher, karena adalah sebuah pengalaman itu menjadi guru yang sangat berharga bagi kita, karena pengalaman itu adalah yang mana kita yang belum pernah melakukan akhirnya bisa melakukan, akhirnya seperti pengalaman. Justru pengalaman itu tidak dibawa ketika kita di kuliah atau mana, jadi pengalaman itulah yang sangat berharga. Nah, maka pada kesempatan hari ini di sekolah agama ini saya ingin ngajak pada Bapak Ibu semuanya untuk pengalaman Bapak Ibu semua ketika dalam menghadapi putra putri kita atau di masyarakat kita ketika yang intoleransi dan toleransi. Jadi begitu juga dengan ada diskriminasi dan lain sebagainya, itu kan sebagai kita sebagai fasilitator itu harus lebih tangguh bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah ketika peserta didik kita atau keluarga kita atau bahkan saudara kita yang sudah mengalami intoleransi. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita, dan kita harus bisa menjadikan yang terbaik untuk menjadi sekolah damai, karena dengan adanya kedamaian itu justru akan lebih memudahkan kita untuk menerima suatu pelajaran atau menerima suatu pengalaman. Desain kontennya, kalau masih disamakan tadi, ya bisa saja terjadi ini tidak sesuai dengan kesenangan anak-anak atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, begitu juga tadi akhirnya 50% tadi, ya. Atau ketika anak-anak itu di dalam prosesnya tidak menggambarkan diferensiasi, ini juga akan terjadi nanti tidak. Ternyata tidak semua dibutuhkan, kira-kira gitu. Jadi bisa jadi barang-barang yang kita berikan itu memang barang-barang yang umum diberikan saat ulang tahun, ya, mulai dari dompet, uang, terus kemudian HP dan lain sebagainya. Tetapi ternyata yang dibutuhkan oleh klien kita itu ya sesuai dengan apa yang saat ini terjadi dan dibutuhkan. Pak Untoro membutuhkan itu akan melanjutkan ke perguruan tinggi mana sehingga kebutuhan anak itu tercover di situ, kemudian nanti mengumpulkan wali murid, kemudian dipadukan anak-anak masing-masing kelas itu perwakilan untuk merangkum kebutuhan anak di kelas itu. Itu kemudian anak diminta untuk menyampaikan di hadapan wali murid yang mungkin paralel, ya, IPA 1 sampai IPA 3 karena tempatnya mungkin tidak muat dan untuk efektivitas. Kemudian wali muridnya itu 3 kelas itu dikumpulkan, kemudian 3 anak masing-masing kelas untuk merangkum kebutuhan anak-anak yang lain, menyampaikan di situ, sehingga nanti akan klop dengan pihak sekolah. Saya tidak bisa memberikan, Pak. Saya buatkan khusus untuk jadikan, Pak, celana kolor hijau. Astagfirullahaladzim. Benar, Pak, ini. Iya, setelah saya wawancara, Pak Ahmad ini suka jogging. Iya, jadi tapi katanya caranya nggak dipakai, Pak. Dipakai setiap mau tidur katanya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau jogging pakai sarung, ya? Iya, pakai sarung. Yang jogging sarungnya. Terima kasih. Sugeng milat Pak Rahmat. Semoga panjang umur, tambah rezeki, tambah anak. Oke, tambah istri, Pak. Iya. Setelah saya lihat ini Pak Rahmat itu di kedua tangannya kan ada jam, gitu ya. Makanya saya memberikan hadiah beberapa jam. Jam itu kan memiliki makna sebuah waktu. Jadi terus biar Pak Rahmat itu selalu ingat waktu, kapan membagi waktunya dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Ojo ngimami terus, ya. Teman-teman perancang kan juga harus kreasi. Bagaimana supaya ini kok bisa bermanfaat, sekaligus untuk pilihan yang terbaiknya. Akhirnya tadi ngambil jamu pelangsing. Jamu pelangsing itu tidak meninggalkan, kan jamu pelangsing yang herbal, tidak meninggalkan dari bunga. Ya, jadi bunga yang akhirnya diakan pun akhirnya akan dimanfaatkan. Karena tadi saya dari hasil wawancara sekaligus nanti akan mengembangkan ke
bisnis jamu toga secara online. Makanya kemudian tadi HP-nya cepat dimanfaatkan. Iya, mengembangkan bisnis online-nya jamu itu, sehingga setelah jamu online-nya juga berjalan dan sebagainya laris, kan maju. Dia senang olahraga menggunakan tetap faktor. Nah, ketika memberikan menawarkan barang-barang baru hijau adalah jamu herbal kan bukan modern, ketika menawarkan menggunakan dasi dan kolor. Kolornya olahraga ya, dasi lah, kemudian dari situ supaya kayak Jojun dan sebagainya kan Pak Rahmat jarang membawa jamu dia kan untuk istrinya, Mas ini jamu untuk segera mengirim jamu ke sebagainya, sehingga dari sinilah kemudian berhasil setelah jamu semua selesai dan sebagainya. Kemudian ketika barang jadi dibuatkanlah kue tart untuk istrinya dan keluarganya, dan tim yang telah menyukseskan program jamu pelangsing. Iya. Jadi yang dipilih oleh Pak Rahmat ini termasuk integral. Ya, ini ulang tahun yang integral namanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat ulang tahun. Kebetulan yang ulang tahun adalah Pak Rahmat. Dari kami masing-masing punya hadiah yang berbeda dan semuanya disuka, tetapi tadi sudah menentukan satu yang paling disuka. Yang paling disuka itu tadi adalah jamu pelangsing. Jamu pelangsing yang dipersembahkan orang Islam. Ini yang dibuat secara alami dari tanaman-tanaman yang juga dipersembahkan dari salah satu dari teman kami. Kalau saya tadi secara pribadi itu mempersembahkan sebuah dasi. Ya, saya senang memberikan hadiah ulang tahun kepada suami. Itu adalah hal-hal yang unik. Jadi kadang ikat pinggang, kadang dasi. Jadi saya pengen suatu ketika, iya, sambil memakai itu ingat bahwa ini adalah hadiah ulang tahun yang kesekian kalinya begitu. Tetapi ternyata Pak Rahmat berbeda dengan bukan suami. Ojo dibanding-banding. Pak Rahmat ternyata saya nggak suka pakai dasi, Bu. Ya, saya pakai dasi itu ya satu momen setengah tahun sekali, pas wisuda, pas apa begitu ya. Sudah nggak apa-apa, tapi kan suatu ketika nanti pasti diingat begitu. Nah, barangkali dari Bu Janinah ini ternyata bahagia itu sederhana, jamu pelangsing manjur. Iya, di kelompok saya tadi karena saya setiap hari ini 2 hari ini bersama dengan Pak Rahmat yang begitu berbobot, langsung imajinasi saya ingat yang ada di rumah itu jamu. Biar dia nggak terlalu obesitas, maka saya sarankan untuk sering minum jamu herbal, baik untuk kesehatan maupun untuk vitalitas pelangsing tubuhnya begitu. Berarti nanti langsung pulang mampir, Mas. Mau tak kasih. Alhamdulillah kok hari ini beliau sangat membutuhkan sekali. Walaupun teman-teman ada yang ngasih HP, ada yang ngasih tanaman hias, ada yang ngasih kue ulang tahun, macam-macam. Tapi yang bagi beliau yang dibutuhkan saat ini ternyata jamu herbal. Itu. Dan jamu herbal memang sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya Pak Rahmat, tapi kita semuanya ini dari alami ke alami lagi. Jadi apapun yang kita makan kalau secara alami atau tradisional itu justru menguatkan tubuh kita. Selain memang apapun penyakitnya itu dari hati, juga kesehatan selalu kita utamakan juga. Asupan gizi yang kita makan pun juga harus yang alami maupun yang tidak banyak mengandung zat-zat kimia, apalagi yang jauh makanan sekarang yang kita tadi juga memberi hadiahnya juga iPod, karena kan saya melihat
Pak Rahmat ini senang foto-foto. Ya. Lebih senang foto-foto daripada mendengarkan kegiatannya. Dikit-dikit foto, video. Nah, jadi saya membayangkan sebagai seorang teman yang loyal dan royal. Saya jadi kepengen ulang tahun. Jadi wah, pasti nih Pak Rahmat kalau dikasih iPhone terkini dengan memori paling tinggi dan kamera paling apik, wah pasti bakal seneng. Iya, tapi ternyata masalah Pak Rahmat itu orang sangat sederhana. Dia tidak lagi memperdulikan hadiah-hadiah yang sifatnya material. Dia hanya butuh jamu herbal dari berdasarkan teori dan pengalaman. Dirumuskan bahwa intoleransi adalah sikap dan tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, melawan atau menyangkal hak-hak dasar warga negara yang dijamin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, terutama kelompok yang berbeda dan tidak disukai. Karena dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, dan identitas lain yang dilindungi. Media punya namanya teori agenda setting kan kalau Bapak Ibu di komunikasi. Jadi bagaimana menyorongkan agenda publik dengan berita. Nah sekarang tugas kita berpikir kritis untuk mengecek kembali berita-berita, memikirkan sehingga menjadi pembaca yang sangat. Saya kira itu karena makin tangan yaitu bentuk parcel. Di sini ada beberapa isi yang sangat dibutuhkan. Nah, monggo Pak. Ya. Yang pertama, karena Bu Leni ini penggemar buah, untuk menjaga kesehatannya selalu, kami memberikan parcel buah. Di situ gambarnya adalah buah manggis yang menunjukkan apa ya, tanda kesayangan dan kecintaan terhadap mereka, terhadap saudara kita. Oke, saya memberikan buku dan bolpen karena Ibu Leni itu mommy home banget gitu ya, keluarga banget. Jadi setiap hari Minggu itu pasti kumpul sama keluarga, tidak hanya refreshing tapi juga ada diskusi bareng dengan keluarga. Banyak sekali. Misalnya kita mengacu pada KBBI, misalnya mengacu pada